Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang statistik dan probabilitas. Dengan pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah ukuran letak data. Nah, pada kesempatan ini akan terbagi menjadi dua bagian. Ukuran letak data itu ada macamnya apa saja gitu ya. Yang pertama ada kuartil, kemudian ada statistik 5 serangkai, ada desil, dan ada persentil gitu ya. Tapi ada pendapat juga, ada permentil juga. Tapi cukuplah karena kaidahnya ini nanti mirip-mirip sebenarnya ketika kita akan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang ukuran letak data kuartil. Namanya aja ada kuartil ya, quarter ya. Berarti kuartil ini adalah suatu nilai pembatas yang membagi data terurut. Nah, kalau ada kata-kata terurut, berarti di sini sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, atau sebaliknya. Kemudian data terurut itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, namanya adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, ada 3 pembatas ya, dan 3 pembatas ini akan menjadi 4 bagian, membagi menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kuartil pun juga ada 2, ada kuartil data tunggal dan ada kuartil data berkelompok. Kuartil data tunggal itu bisa kita mencari ya dengan QI sama dengan data ke I dibagi dengan 4, N plus 1, N ini banyak data, I-nya berjalan dari 1, 2, dan 3, karena kuartil hanya ada 3 saja. Berarti nanti kan ada Q1, Q2, dan Q3, kan gitu. Kita bisa mencari kalau I-nya kita ganti 1, berarti Q1, kalau Q-nya kita ganti 2, jadi Q2, kalau I-nya kita ganti 3 menjadi Q3, kan gitu. Sedangkan kuartil data berkelompok ini merupakan QI sama dengan B ditambah I dibagi 4 dikalikan N dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi dengan FQI, dikalikan dengan P, I-nya 1, 2, 3. Konsep kuartil ini mirip dengan median. B itu menunjukkan tepi bawah kelas kuartil, N banyak data, I-nya tergantung dengan kuartil keberapa, FK berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FKI frekuensi pada kelas kuartil. I-nya berjalan dari 1, 2, 3, P-nya merupakan interval kelas atau lebar kelas. Untuk lebih pahamnya, kita kasih contoh. Contoh kuartil data tunggal. Nah, ini contohnya masih sama ketika kita diminta untuk menghitung nilai min, median, dan modus ya pada pembelajaran sebelumnya. Karena ini konsepnya mirip seperti median, maka harus kita urutkan dulu ya. Setelah kita urutkan, kita punya nilai yang terurut dari kecil hingga ke besar, yaitu 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Sekarang kita diminta menentukan kuartil pertama. Berarti Q1 sama dengan data ke 1 dibagi 4, 10 ditambah 1. Data ke 2,75. Berarti data ke 27,5 itu berarti data kedua ditambah data ketiga dibagi dengan 2. 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian Q2, berarti data kedua dibagi 4, 10 ditambah 1, maka data ke 5,5, karena 22 dibagi 4 berarti 5,5, berarti data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2, itu berarti sama dengan 8, gitu ya. Nah, data ini, gitu ya, data ini merupakan data atau nilai kuartil kedua. Nah, nama lain sebenarnya kuartil kedua ini adalah median. Jadi sebenarnya sebelumnya kita sudah menghitung nilai kuartil kedua. Sedangkan kuartil ketiga berarti data ke 3/4, 10 ditambah 1, data ke 8,25, sama dengan data ke 8 ditambah data ke 9 dibagi 2, berarti 8 ditambah 9 dibagi dengan 2, maka dapatnya adalah 8,5.
Jadi Q1 nilainya 7, Q2 8, Q3 adalah 8,5. Ini untuk data yang tunggal. Sedangkan kalau kita berbicara tentang data yang berkelompok, gitu ya. Tentukan nilai Q3 atau kuartil ketiga dari tabel distribusi frekuensi berikut. Kalau kita pengen menentukan nilai Q3, maka kita harus tahu dulu letak kelas Q3 itu ada di mana. Dengan cara 3/4 dikalikan banyak frekuensinya. Kan gitu. Q3 sama dengan 3/4 dikalikan frekuensinya sebanyak 40, gitu ya. Berarti 40. 3/4 dikalikan 40 sama dengan 30, maka 30 itu terletak pada kelas keberapa? Kalau kita lihat pada tabel distribusi, kelas pertama kan baru 2 frekuensinya. Ketika ketambahan pada kelas kedua, frekuensinya tambah 5 jadi 7. Kelas ketiga 13 jadi 20. Kemudian frekuensi ke kelas keempat itu 14 jadi 34. Maka kuartil ketiga itu terletak pada kelas keempat, yaitu dengan interval 74 sampai 76. Dengan demikian, dari sini kita bisa mendapatkan tepi bawah kelas kuartil ya ketiga. Berarti 74 dikurangi 0,5, berarti 73,5. Frekuensi kumulatifnya atau FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga, berarti 20, didapatkan dari 13 ditambah 5 ditambah 2. Kemudian frekuensi Q3 sama dengan 14. P-nya 76,5 dikurangi 73,53. Berarti Q3 sama dengan B. 3/4 dikalikan 40 dikurangi FK per F Q3 dikalikan P. Gitu ya. B-nya berapa? B-nya kita tahu 73,5 ditambah 3/4 dikalikan 40 kan 30. 30 dikurangi frekuensi kumulatifnya 20 dibagi 14 dikalikan 3. Maka kita punya 73,5 ditambah sekitar 2,14. 2,14 kita dapatkan dari 30 dikurangi 20, 10 kan ya. 10 dibagi 14 dikalikan 3, itu sekitar mendapatkan 2,14. Dan nilai kuartil 3 Q3 berarti 75,64. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan Q1, ya berarti kita harus tahu Q1 berarti 1/4 dikalikan 40 kan gitu. Maka data ke-10 kan gitu. Sedangkan kita diminta untuk Q2, berarti kita akan menghitung 2/4 dikalikan 40, maka itu adalah letak Q2-nya. Baru akan bisa kita hitung. Oke, ini untuk kuartil data yang berkelompok. Setelah kuartil, kita akan belajar tentang statistik 5 serangkai. Yang dimaksud dengan statistik 5 serangkai itu adalah nilai minimum, X-min, kemudian kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Ini adalah nilai statistik 5 serangkai. Jadi kalau minimum berarti data paling kecil berapa, maksimum data paling maksimum berapa, paling besar, kemudian Q1, Q2, dan Q3. Tinggal kita urutkan. Itu namanya statistik 5 serangkai. Mudah kan? Kemudian kita akan belajar tentang desil. Kalau kuartil itu membagi menjadi 4 bagian yang sama, kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Maka akan ada D1, D2, D3, hingga ke D9. Nah, desil untuk data tunggal, DI ya, maka I dibagi 10, N plus 1, I-nya berjalan dari 1, 2, 3, sampai 9. Sedangkan data berkelompok, maka B ditambah I dibagi 10, N, dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, gitu ya, dibagi dengan frekuensi kelas desil, dikalikan dengan P. P ini sama interval dari kelasnya. I-nya berjalan dari 1, 2, 3, sampai 9. Jadi kita bisa menentukan D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Itu adalah ukuran letak untuk desil. Konsepnya sama seperti kuartil dan sama seperti median. Sedangkan untuk persentil itu adalah suatu nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Ini menjadi lebih banyak.
Berarti persentil ini akan muncul P1, P2, P3 hingga P99. Untuk data tunggal itu sama, tinggal I dibagi dengan 100 N plus 1, sedangkan persentil data berkelompok PI, ya, berarti B tepi bawah kelas persentil, ditambah I dibagi 100 dikalikan N banyak data, dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dibagi dengan FPI, frekuensi pada kelas persentil, dikalikan dengan P, interval kelasnya. I-nya berjalan 1, 2, 3, hingga 99. Nah, kalau ada konsep tentang permentil, ya maka berarti akan membagi menjadi 1000 bagian yang sama. Kan gitu. Nah, ini latihan saja, tentukan nilai-nilai kuartil dan statistik 5 serangkai dari data berikut. Berarti kalau kita berbicara statistik 5 serangkai, maka bisa kita tentukan dari data minimum, maksimum, Q1, Q2, dan Q3 untuk data tunggal. Sedangkan ini tentukan nilai kuartil, berarti Q1, Q2, dan Q3. Kemudian D7, D9, berarti desil ke-7, desil ke-9, sama persentil 55 dan persentil 90 dari tabel frekuensi berikut. Nah, itulah beberapa ukuran suatu letak data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.